sangat penting sekali karena bahasa Jawa atau bahasanya adalah di tempat kita adalah merupakan jati diri kita. Dinpora Budpar selalu mengadakan stimulan untuk anak-anak muda kita. Bulan Agustus ini kita juga mensupport kepada anak-anak kita, utamanya di anak-anak tingkatan SLTA untuk bisa membuat video ataupun vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto? Kali ini bersama dengan saya Yanuar Adi dan kali ini kita ada di podcast Tarik Mas seputar informasi Banyumas dan sekitarnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar bahasa daerah. Dan tentu saja saya tidak sendirian karena sudah hadir bersama dengan kita pada kesempatan kali ini Bapak Fendi Rudianto. Beliau adalah Kepala Bidang Kebudayaan dari Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas. Apa kabar Pak Fendi? Ya, alhamdulillah baik Mas. Sehat ya Pak ya? Ya, alhamdulillah sehat ini. Sedang sibuk apa ini Pak di Dinpora? Kalau Dinpora ini memang sekarang luar biasa sekarang. Satu karena bulan ini adalah bulan Sura, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan adat yang berkaitan dengan 1 Muharram seperti atau bulan Sura. Kalau kita ada kesuran-suran itu ya, bulan Sura itu memang merupakan bulan kebanggaan dari masyarakat umat Islam dan juga masyarakat Jawa khususnya seperti itu. Iya, dan juga 17-an ya Pak. Iya, ya, betul juga. Ini bareng. Jadi bulan ini adalah bulan Sura dan juga bulan kemerdekaan. Ya, seperti itu. Jadi kemarin kita memang jujur aja banyak sekali acara sedekah bumi. Ya, ini kaitan dengan bulan Sura kan memang acaranya orang Jawa adalah acaranya sedekah bumi. Dari pertama awal kami ada kegiatan les bumi, lestarikan bumi seperti itu yang diinisiasi oleh teman-teman kita dari Nahdlatul Ulama di Kecamatan Jatilawang. Iya, Pak Fendi, kali ini kita membahas mengenai bahasa daerah. Oke. Sebelumnya Pak, sebenarnya seberapa penting nih khususnya bagi generasi muda di Banyumas, di Indonesia pada umumnya untuk mengenal bahasa daerah Pak? Ya, itu memang sebenarnya sangat penting sekali karena bahasa Jawa atau bahasanya adalah di tempat kita adalah merupakan jati diri kita selaku orang Banyumas. Jadi bahasa adalah jati diri kita selaku warga Banyumas. Makanya kita, pemerintah Kabupaten Banyumas selalu menggaungkan istilah kalimat orang ngapak, orang kepenak. Karena bahasa kita adalah bahasa ngapak yang terkenal oleh di Indonesia. Ya, seperti itu. Jadi memang bahasa Jawa untuk generasi-generasi muda kita adalah sangat dibutuhkan sekali karena merupakan jati diri masyarakat Kabupaten Banyumas. Iya, menurut tanggapan Bapak seperti apa sih khususnya untuk generasi muda di Banyumas ini dalam menggunakan bahasa Banyumasan Pak? Ya, memang tantangan kita juga karena memang sekarang adalah eranya era global. Jadi memang bahasa-bahasa di luar area kita, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Mandarin, ada bahasa istilahnya mungkin dari luar, termasuk juga bahasa Indonesia juga yang menjadikan bahasa kita agak terlupakan oleh generasi muda kita. Seperti itu. Makanya kita memang di Dinpora Budpar selalu menggugah anak-anak kita dengan arena ataupun acara kegiatan yang berkaitan dengan bahasa Jawa seperti itu. Contohnya apa Pak? Kita di tempat kami ada istilahnya kegiatan satu adalah ini untuk dalam memperingati hari kemerdekaan dan juga Grebek Suran yang di Baturatin itu kita juga ada dagelan Banyumasan Mas, seperti itu. Jadi itu kan merupakan istilahnya mereka ataupun guru-guru istilahnya yang pendidik kita untuk bisa lebih memasarkan bahasa Jawa di tingkat murid-muridnya seperti itu Mas. Iya, ada kegiatan yang masuk ke sekolah-sekolah tidak Pak? Masuk ke sekolah untuk kami kan tidak inten karena kami di bidang kebudayaan. Kalau inten di sekolah berarti dari Dinas Pendidikan. Mungkin di sana juga ada kurikulum bahasa Jawa seperti itu Mas. Jadi kalau kami adalah di bidang kebudayaan, jadi kami hanya mensupport mereka-mereka ataupun ada kegiatan kami yang bisa mensupport teman-teman yang di Dinas Pendidikan seperti itu. Iya, Pak, bahasa ini kan kebudayaan ya Pak, yang merupakan warisan nenek moyang. Iya, betul. Seperti apa Pak sebaiknya generasi muda ini ikut melestarikan bahasa daerah khususnya di Banyumas ini bahasa Banyumasan? Ya,
Kita juga di dinas Dinpora Budpar selalu mengadakan stimulan untuk anak-anak muda kita. Makanya dari itu kita juga di periode Agustus ini kita juga ada menunjukkan sejarah Banyumas. Kami memang menginginkan sejarah Banyumas itu, video sejarah Banyumas bisa dikemas dalam bahasa Jawa atau bahasa Banyumasan. Karena kami menyadari bahasa Jawa ataupun Banyumasan itu di kalangan anak-anak muda kita memang seolah-olah terabaikan seperti itu. Apalagi juga jujur aja tadi kita juga sudah banyak juga berbicara dengan teman-teman anggota masyarakat. Memang dibutuhkan sekali istilah tauladan dari kita, utamanya yang sudah tua, termasuk orang tua kita, untuk bisa memasyarakatkan lebih intens lagi bahasa Jawa di kalangan anak-anak muda seperti itu. Iya, ada upaya untuk atau niatan untuk menggelar lomba atau event yang menggunakan bahasa Banyumasan tidak, Pak? Iya, ada Mas. Itu seperti tadi kita matur dari awal, kita memang ada yang kemarin kita lomba wayang remaja, itu kan juga pakai bahasa Jawa itu Mas. Juga ada lomba mendongeng bagi pendidik PAUD, itu kan seperti itu. Kemarin menjadi memang awalnya kita memang pakai bahasa Jawa, tapi karena kemarin vlognya dibutuhkan oleh pusat, jadi ya yang tadinya kami sudah orientasi pakai bahasa Jawa, jadi tetap pakai bahasa Indonesia. Karena tantangan kita juga seperti itu. Jadi kita di satu sisi ingin melestarikan budaya kita atau bahasa kita, tapi di lain sisi kadang-kadang kalau kita sudah sifatnya nasional, kalau pakai bahasa Jawa ya kadang-kadang orang di luar area kita itu kurang mengerti seperti itu. Kami juga di bulan Agustus ini kita juga mensupport kepada anak-anak kita, utamanya di anak-anak tingkatan SLTA untuk bisa membuat video ataupun vlog sejarah Banyumas. Itu kan juga di sana di dalamnya kan sejarah Banyumas kan tidak lepas dari bahasa kita, bahasa ngapaknya seperti itu Mas. Iya, bisa dirinci lagi Pak lebih detail mengenai vlog bahasa Banyumasan ini? Kalau vlog bahasa Banyumas itu memang kita selenggarakan, kita sudah berkirim surat baik secara fisik maupun non fisik kepada media sosial itu untuk tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus anak-anak kita silakan untuk bisa membuat video kaitannya dengan sejarah Banyumas yang di dalamnya memang kita menginginkan bisa adanya dialog-dialog dengan bahasa Jawa. Karena dialog dengan bahasa Jawa kan jujur aja kan menarik ya Mas. Iya. Iya menarik kalau istilahnya kita jual, apalagi kita juga jujur aja sekarang vlog-vlog bahasa kita ya mungkin memang kadang-kadang menjadi memang di satu sisi kadang-kadang ada yang seolah-olah menjadi ejekan, tapi di lain sisi kita memang jujur aja bangga bahwa bahasa kita ya bahasa seperti itu, bahasa pergaulan kita seperti itu. Ya, tantangannya Pak dalam melestarikan bahasa daerah di era globalisasi saat ini apa saja Pak? Iya, tantangan kita itu berarti anak-anak muda kita itu kadang-kadang gengsi untuk memakai bahasa Jawa karena kadang-kadang semua ya makanya kita juga jujur aja ke teman-teman juga di istilahnya di instansi kami kalau membuat vlog ataupun istilahnya flyer itu tolong gunakan bahasa Jawa biar istilahnya ya walaupun mungkin kadang-kadang mereka harus menerjemahkan satu persatu tapi itu adalah menjadi sarana kita untuk bisa melestarikan bahasa Jawa seperti itu Mas. Iya. Di luar topik bahasa daerah Pak, mengingat saat ini bulan Agustus, dari Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas sendiri mengagendakan kegiatan apa saja Pak untuk peringatan HUT RI ini? Kalau peringatan HUT RI ini memang kita sebenarnya rangkaian itu sudah dari kemarin Mas. Dari kemarin kita bulan Juli itu sudah ada rangkaian kegiatan yang tadi pertama adalah kita ada lomba dalang remaja itu jelas pakai bahasa Jawa. Terusan kemarin lomba dongeng untuk pendidik PAUD juga pakai bahasa Jawa. Terusan kita juga untuk yang terakhir ini adalah ada dua Mas. Satu adalah kita kerjasama dengan pariwisata adalah dagelan Jawa itu yang kita selenggarakan tanggal 19 Agustus besok 19. di Bukit Bintang Baturaden itu juga dalam rangka sedekah atau gerbek suran di Baturaden. Yang terakhirnya kita memang untuk tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus kita buka linknya kepada anak-anak didik kita di tingkat SLTA utamanya itu untuk bisa membuat video atau vlog dalam bahasa Jawa tentang sejarah Banyumasan.
Hadiahnya lumayan Mas. Hadiah pertama ada 6 juta rupiah, ada yang 5 juta, berarti 6 juta, juara 2 5.500.000, juara 3 5 juta. Itu uang itu memang mungkin nggak terlalu besar, tapi itu bermakna sekali untuk stimulan kita pada anak-anak kita untuk bisa melestarikan budaya Banyumasan seperti itu. Iya, syarat dan ketentuan bagi peserta lomba vlog ini seperti apa, Pak? Syarat dan ketentuan mereka istilahnya siswa SLTA, terpenting SLTA, kita semuanya dari MA, SMA, SMK, kita semuanya sudah kita kirimkan surat, baik via fisik dan via media sosial. Itu seperti itu. Jadi syarat utamanya tidak ada syarat seperti itu, tapi mereka kalau punya kemampuan, ya silakan untuk bisa mengirimkan itu vlog itu. Dalam video mungkin cuma 10 menit lah, 10 seperti menit. Itu. Ya. Iya. Apakah ini hanya dibatasi untuk orang Banyumas atau bebas, Pak? Nah, kita memang utamanya adalah anak-anak Kabupaten Banyumas, biar mereka lebih mengenal bahasa mereka sendiri, seperti itu. Dan sejarah Banyumas sendiri seperti itu. Iya. Satu lagi Pak Fendi, mungkin ada pesan atau imbauan yang bisa disampaikan kepada generasi muda, Pak, terkait dengan pelestarian bahasa daerah ini. Iya. Kami pesan kepada generasi muda, utama generasi milenial kita, jangan pernah malu pakai bahasa Jawa ataupun bahasa Banyumasan. Orang apa, orang kepenak, kita simbol kita, semboyan kita seperti itu. Jadi ya walaupun mungkin teman-teman kita kadang-kadang ada bentuk ejekan, tapi kita sebagai warga Banyumas harus mempunyai jati diri dan kebanggaan diri dengan bahasa kita, seperti itu Mas. Ya baik, terima kasih Pak Fendi Rudianto selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas untuk kehadirannya di Tarik Mas seputar informasi Banyumas dan sekitarnya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali terima Pak kasih Fendi. Mas. Baik pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, itu dia obrolan kita pada podcast Tarik Mas kali ini, dan sampai jumpa untuk podcast Tarik Mas selanjutnya bersama dengan saya Yanuar Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.